Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Oktaviani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaan. Jadi, pengertian Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi berasal dari kata ulul dan kata azmi. Ulul artinya orang yang memiliki, sedangkan azmi artinya cita-cita yang mantap. Jadi, ulul azmi artinya orang yang memiliki cita-cita yang kuat dan teguh. Secara istilah, ulul azmi berarti rasul-rasul pilihan Allah yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau mengikuti dan menerima ajaran yang disampaikannya. Jadi, rasul-rasul yang termasuk ke dalam golongan ulul azmi adalah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi adalah orang yang memiliki ketabahan, kesabaran yang luar biasa, dan mempunyai ketetapan atau keteguhan hati, sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah kurang lebih selama 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Termasuk yang tidak beriman adalah istri dan anaknya. Kemudian Allah menurunkan azab berupa banjir yang sangat besar hingga menenggelamkan orang-orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam senang berdebat tentang ketuhanan, termasuk kepada orang tuanya maupun kepada kaumnya. Setelah beranjak remaja, Nabi Ibrahim dengan keberaniannya menghancurkan patung-patung dan berhala sesembahan kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud yang sangat berkuasa pada masa itu. Namun, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sama sekali. Keteguhan Rasulul Azmi yang ketiga yaitu pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diberi kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan, hingga ia diberi gelar Kalimullah. Nabi Musa pada zamannya harus berhadapan dengan Raja Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian, dengan tongkat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa sebagai mukjizat, Nabi Musa berhasil menenggelamkan Raja Fir'aun pasukannya di Laut Merah. Kemudian, keteguhan Nabi Ulul Azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Dalam berdakwah kepada kaum Yahudi selalu menyulut kesombongan dan keangkuhan kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa. Kemudian kaum Yahudi memfitnah Nabi Isa dan kemudian membunuh Nabi Isa dengan cara disalib. Namun yang sebenarnya disalib bukanlah Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan Allah mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Rasulul Azmi yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau diberi gelar Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun dan diberikan wahyu pertama di Gua Hiro yaitu surah Al-Alaq 1-5. Nabi Muhammad SAW mempunyai kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah. Salah satu contohnya ialah ia memaafkan penduduk Taif yang melemparnya dengan batu, kemudian melemparinya dengan kotoran unta, bahkan kotoran manusia. Kemudian ia juga memaafkan Surakah bin Malik yang berniat untuk membunuhnya. Namun berkat kesabaran dan ketabahannya tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya kemudian menjadi beriman dan mengikuti ajarannya. Itulah tadi keteguhan-keteguhan yang dimiliki para Rasul Ulul Azmi. Jadi ada beberapa sifat utama yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi, yaitu sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, dan teguh pendirian. Semoga kita bisa meneladani sifat Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.